gagal bayar pinjaman online atau pay later setelah lewat 90 hari, apakah beneran bakal hangus atau bakal dihapuskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai gagal bayar pinjaman online atau pay later. Nah, sebenarnya kalau kita menengok hal yang terdahulu, kenapa kok banyak sekali rumor seperti ini? Banyak informasi yang mengatakan bahwa kalau kita galbay sudah lewat dari 90 hari sejak jatuh tempo, maka hutang teman-teman akan dihangus atau dianggap lunas. Nah, ini sebenarnya berawal dari adanya statement salah satu petinggi di OJK ya teman-teman, yang memang katanya sih pinjol tidak boleh mengganggu dan tidak boleh menagih lagi ketika lewat lebih dari 90 hari. Nah, sebenarnya ini bukan aturan baku atau aturan resmi, tapi lebih kepada yang memang kalau orang OJK yang ngomong pastikan orang mikirnya akan menganggap ini menjadi sebuah informasi yang benar. Dan ini sebenarnya hanya anjuran saja dan saran, mungkin baiknya memang seperti itu. Jadi kalau sudah telat bayar ke 1 sampai ke 90 bolehlah itu pinjol tersebut menagih terus menelepon dan lain sebagainya. Tapi kalau lewat dari 90 hari baiknya pinjol itu stop untuk menagih dan pinjol itu langsung memberikan sebuah sanksi, yaitu masuk ke slik OJK, dimana ini merupakan sanksi yang terberat. Banyak yang salah artikan ya teman-teman bahwa ini akan hangus, itu akan lunas dan lain sebagainya ya karena pernyataan tadi ya, tapi pada realitanya ya tetap masih ditagih. Nah, ketika lewat dari 3 bulan maka itu akan ada DC atau debt collector yang akan menagih hutang teman-teman ke rumah. Artinya ini bukan aturan khusus yang mengatur akan hal tersebut. Modus atau rahasia para orang-orang atau jasa pemutihan BI checking ataupun jasa penghapusan slik OJK dan lain sebagainya tanpa harus membayar hutang, maka slik OJK teman-teman katanya bisa bersih. Jadi ada beberapa orang atau oknum ya dalam tanda kutip yang ingin menyebarkan atau mempromosikan bahwa dia itu bisa dan mereka mempunyai jasa untuk menghapus data pinjol, mempunyai jasa untuk pemutihan BI checking, dimana ini merupakan banyak orang yang mengincar. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini juga ingin tahu ya teman-teman, karena banyak orang yang tertarik dan banyak orang yang terjerat masalah di sana. Kenapa hal ini menjadi ya simple aja ya teman-teman, banyak kan saat ini banyak tuh nasabah yang gagal bayar di pinjaman online. Karena banyak maka juga korbannya banyak juga ya teman-teman, dan inilah menjadi kesempatan atau menjadi modus penipuan bagi oknum-oknum yang menawarkan jasa tersebut. Jadi teman-teman harus tahu ya, nggak ada yang bisa menghapus hutang kalian atau menghapus slik OJK teman-teman melalui jasa atau pihak ketiga atau orang dalam, meskipun itu dari OJK, karena mereka mempunyai akses ke database data center pinjol. Itu semuanya bohong ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya sarankan teman-teman jangan percaya untuk oknum-oknum yang mempromosikan jasa hapus data pinjol atau jasa pemutihan slik OJK. Itu semuanya bohong teman-teman, dan itu nggak pernah ada ya. Dan sudah banyak korban yang sudah bayar tiba-tiba orangnya menghilang, dan setelah dicek ya masih ya slik OJK-nya itu masih bermasalah. Jadi untuk teman-teman yang mendapatkan tawaran seperti itu, sekalipun teman-teman nggak usah tergoda untuk melakukan hal tersebut. Biasanya ini terjadi untuk orang-orang yang pingin minjol lagi, pengen kredit rumah lagi, pengen kredit di bank konvensional, pengen tetapi mempunyai tunggakan di pinjol. Resiko jika kita itu tidak respon ataupun tidak mengangkat telepon dan WA dari DC pinjaman online. Ketika teman-teman posisinya adalah galbay di pinjol legal, semisal di Kredit Pintar, Aku Laku dan lain sebagainya, sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir yang gimana-gimana. Cuman memang ada beberapa resiko yang harus teman-teman pertimbangkan. Jika teman-teman tidak menanggapi dan tidak merespon WA atau telepon dari pinjol tersebut, nah ini perlu teman-teman ketahui, karena teman-teman harus catat baik-baik ya. Jika teman-teman menghubungi saudara teman-teman yang di luar kontak darurat, itu sebenarnya menjadi tanda tanya besar. Dari mana DC tersebut mempunyai data dari keluarga teman-teman? Toh teman-teman juga itu kan tidak menginformasikan kepada perusahaan pinjol. Nah, dari mana pinjol tersebut bisa mendapatkan kontak-kontak yang tadi? Nah, ini bisa merupakan resiko yang dibilang berat ya bagi sebagian orang.
Jadi kalau memang DC ini terus-menerus menagih dengan orang yang berganti-ganti, ya udah abaikan aja. Minimal teman-teman sudah merespon, bahkan mungkin juga banyak yang menakut-nakuti ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online seperti ini. Karena ya hak kita mau menjawab atau membalas itu kan tergantung kita ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman ada DC menghubungi teman-teman, nah teman-teman nanti nggak usah takut, tenang aja teman-teman. Kalau misalkan dihubungi oleh DC itu bisa teman-teman blokir untuk nomornya, tapi ingat risikonya pasti kontak darurat teman-teman itu akan dihubungi. Dan kalau pinjol itu pinjol legal ya teman-teman. Nah sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.